Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke video yang ketiga, yaitu sedikit membahas bagaimana caranya kita menganalisis grafik-grafik pada gerak lurus. Nah, kita kemarin sudah tahu bahwasanya pada GLP ada 3 grafik seperti ini ya. Pada perpindahan versus waktu, garisnya itu miring namun lurus, yaitu dia perpindahannya berubah secara konstan, kenaikan atau peningkatan perpindahannya itu konstan, ataupun penurunan perpindahannya itu konstan. Kemudian kecepatan versus waktunya itu grafiknya mendatar. Ini menandakan dari waktu ke waktu kecepatannya si benda dengan gerak GLP itu selalu tetap, tidak pernah berubah. Kemudian percepatan pada GLP itu 0, sehingga grafiknya bisa kita gambarkan garisnya itu berhimpitan dengan sumbu X-nya atau sumbu T-nya. Kemudian pada gerak GLPB, nah grafik perpindahan versus waktunya itu melengkung seperti ini ya, kuadratik. Kemudian grafik hubungan V dan T-nya itu berubah garis lurus namun miring. Ini berarti kecepatan pada gerak GLPB itu berubah, namun perubahannya itu selalu konstan, perubahannya itu tetap. Kemudian percepatan garis waktunya itu digambarkan sebagai garis miring mendatar. Ini menandakan percepatan pada GLPB itu nilainya tidak sama dengan 0, namun nilainya selalu tetap gitu. Jadi kalau pada GLB itu yang tetap adalah kecepatannya ya, kalau pada GLBB itu yang tetap adalah percepatannya. Nah, kemudian bagaimanakah caranya kita membaca grafik-grafik perpindahan dan kecepatan dan percepatan? Nah, kita ilustrasikan seperti ini ya. Perpindahan di kiri, percepatan di tengah, dan percepatan di paling kanan. Ketika kita memiliki suatu grafik, kemudian kita ingin menentukan nilai yang berada di sebelah kanannya berdasarkan tabel ini, maka kita harus mencari gradiennya atau kemiringannya. Kemudian ketika kita ingin mencari nilai yang dia berada di sebelah kiri dari apa yang tertera pada grafik, maka kita mencari luasannya. Jika disajikan suatu grafik, kemudian kita ingin menentukan nilai yang berada di sebelah kanannya berdasarkan tabel ini, maka kita cari kemiringan dari grafik itu atau gradien dari grafik itu. Namun ketika kita mencari suatu nilai yang berada di sebelah kiri menurut tabel ini, maka kita cari luasannya. Nah, hal bila bingung, kita bisa coba ilustrasi berikut ini. Ini ya, sebuah benda itu bergerak sesuai grafik seperti ini. Nah, pada T sama dengan 0 atau 0 detik, kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Saat bergerak selama 2 detik, kecepatannya adalah 6 meter per sekon. Saat detik keempat atau 4 detik, kecepatan 8 meter per sekon. Dan setelah bergerak 6 detik, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Dari grafik ini kita tahu benda ini bergerak secara GLBB. Nah, kemudian kita membutuhkan data percepatan gerak benda tersebut. Nah, kita tahu grafik ini merupakan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu ya, hubungan antara kecepatan dan waktu. Namun kita ingin menentukan berapakah percepatan gerak benda yang dia itu bendanya itu bergerak sesuai grafik ini. Nah, kita bisa lihat lagi tabel tadi. Nah, percepatan itu dia ada di sebelah kanannya kecepatan. Percepatan ada di sebelah kanannya kecepatan. Nah, karena kita ingin menentukan percepatan dari suatu grafik yang menampilkan data kecepatan, maka kita harus menentukan kemiringan grafik kecepatan itu, atau kita menentukan gradien dari grafik kecepatan itu. Karena kita memiliki data grafik kecepatan, sedangkan kita ingin menentukan percepatannya, di mana percepatan itu berada di sebelah kanan kecepatan menurut tabel ini, maka kita harus menentukan kemiringannya atau gradien dari grafik itu. Nah, tentu di SMP sudah belajar tentang gradien suatu garis ya. Nah, kita bisa tarik dulu ya
ujung grafik. Nah, ini kita sebut, kalau di SMP kita sebut sebagai delta Y. Nah, kalau di grafik ini kita sebut sebagai delta V. Nah, dimana antara garis merah sampai titik rendahnya itu ini delta V nya adalah 6 meter per sekon. Kemudian untuk sumbu X nya atau sumbu T nya itu adalah 6 sekon. Nah, berapakah percepatannya? Nah, percepatannya adalah delta V dibagi delta T, yaitu kemiringan grafik itu 6 dibagi 6, jadi percepatan adalah 1 meter per sekon kuadrat. Oh ya, ini diasumsikan benda bergerak ke arah kanan ya, sehingga percepatannya pun ini mengarah ke kanan. Kemudian berapakah perpindahan benda selama 6 detik pertama bergerak? Nah, kembali ke grafik tadi ya. Grafik ini menyampaikan data kecepatan. Kemudian kita ingin mengetahui data perpindahannya. Nah, menurut tabel atau menurut gambar ini, perpindahan itu berada di sebelah kiri kecepatan, sehingga kita bisa menentukan perpindahannya dari luasan grafik kecepatannya. Nah, berapakah perpindahan benda selama 6 detik pertama? Nah, berarti kita bisa menentukan perpindahannya itu dari luasan di bawah grafik dari detik 0 hingga detik ke 6. Nah, karena ini berupa trapesium siku-siku, nah kita bisa menentukan luasan itu dari ini ya, yang V nya itu sebagai dua sisi yang sejajar. Nah, sisi yang sejajar itu adalah 4 dan 6, maaf 4 dan 10, yang sisi sebelah kiri itu 4, sisi sebelah kanan itu 10. Nah, 4 ditambah 10 dibagi 2 ya, jumlah sisi yang sejajar dibagi 2, kemudian dikali tingginya. Nah, tingginya kalau di sini adalah sumbu T nya, yaitu 6 sekon. Berarti perpindahan yang dialami benda itu merupakan 4 ditambah 10 dibagi 2, kemudian hasilnya kita kalikan 6, sehingga kita peroleh 42 meter ke kanan. Berarti perpindahan yang dialami benda selama 6 detik pertama bergerak adalah sejauh 42 meter ke arah kanan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.